Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kakak mau sapa ya, pakai cara sekolah minggu. Apa kabar? Luar biasa? Yes, yes, yes. Ketemu lagi di sekolah minggu online, minggu ketiga. Hari ini kembali lagi sama Kak Suri adik-adik. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang menarik, yang bisa kita teladani adik-adik ya. Minggu lalu kita tentang siapa? Tentang Elia, Nabi Elia dan juga Elisa. Tentang kesetiaannya Elisa dan juga tentang Elia yang berangkat ke surga karena dia hidupnya baik ya adik-adik ya. Nah hari ini kita mau belajar tentang siapa lagi nih? Penasaran pasti ya? Tapi sebelumnya kita mau bangkit berdiri dulu. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya Dengan Hati Bersyukur. Ayo adik-adik bangkit berdiri dan kita nyanyikan sama-sama. Oke, sebelum mulai kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam istirahat malam kami tadi. Kami boleh bangun di pagi hari dengan suasana hati yang baik ya Bapak. Kami senang Tuhan dan kami mau bersama-sama juga untuk menyiapkan hati dan pikiran kami untuk bersekolah minggu Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan sekolah minggu kami pada hari ini dari awal hingga akhir ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita mau baca Alkitab. Adik-adik boleh buka dari 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Oke, udah ketemu? Kita mau baca perikop yang judulnya Minyak Seorang Janda. Udah ya, kakak mau bacakan untuk kita semua. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dan dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Wah,
Ini yang paling pendek dari yang kita baca selama sebulan ini ya. Sekarang kita mau bahas lebih lanjut tentang firman yang tadi kita baca sama-sama. Tadi ada berapa tokoh nih adik-adik? Kita mulai dari tokohnya dulu. Ada ibu janda, seorang ibu janda. Terus ada juga Elisa. Nah, Elisa nih yang minggu lalu kita dengar ceritanya. Elisa nih udah sendiri nih sekarang jalannya. Dia udah menjadi penerusnya Nabi Elia. Dia sekarang udah keliling-keliling, udah melakukan mujizat-mujizat atas nama Tuhan. Dia sudah membantu orang-orang yang membutuhkan pada saat itu. Jadi ini kisahnya setelah kisah yang minggu lalu ya adik-adik ya. Jadi ada ibu janda, ada Elisa juga, ada Nabi Elisa, dan juga ada anak-anaknya si ibu. Nah, diceritakan di sini bahwa si ibu ini mendatangi Elisa untuk meminta pertolongan. Kenapa adik-adik? Karena suaminya baru aja meninggal. Jadi suaminya ini meninggal, tapi nggak cuma meninggal aja nih, meninggal aja udah sedih kan ya. Suaminya ini ternyata meninggalkan hutang yang banyak, ya adik-adik ya, meninggalkan hutang yang begitu banyak, sehingga banyak penagih-penagih hutang yang datang ke rumahnya si ibu ini nih, beserta anak-anaknya, sehingga hidup mereka tuh selain juga sedih, hidup mereka juga tidak tenang karena dililit oleh hutang yang besar adik-adik. Nah untuk itu si ibu ini akhirnya meminta tolong nih kepada Elisa. Dia bilang, Nabi Elisa gimana nih gitu. Suamiku dulu takut akan Tuhan loh, tolonglah bantu kami. Aku hidupnya susah banget nih, anakku banyak gitu. Terus kayak hutang yang ditinggalkan suamiku juga besar, penagih-penagih hutang sudah datang ke rumah kami. Yang pasti sebenarnya hutang-hutang itu juga untuk memenuhi kebutuhan mereka selama ini gitu. Nah, terus apa sih yang dilakukan oleh Nabi Elisa pada saat itu? Dia tanya nih, jadi Elisa ini bukan yang minta apa langsung dikasih kayak, langsung dikasih gitu aja, enggak. Jadi Elisa ini tanya dulu nih ke si ibu. Ibu, di rumah punya apa nih? Ada punya sesuatu nggak? Masa sama sekali nggak punya apa-apa gitu? Pasti ada lah gitu kan. Nah si ibu ini menjawab kalau dia punya buli-buli berisi minyak. Jadi buli-buli itu seperti tempat minyak gitu. Nanti kakak kasih gambarnya di sini. Buli-buli itu seperti ini. Jadi tempat minyak kecil gitu ya, tempat minyak yang kecil. Dia punya satu buah buli-buli itu beserta dengan isinya, isi minyak. Dia hanya punya itu saja adik-adik, cuman satu buli-buli beserta isinya. Nah, lalu ketika ibu itu memberitahu bahwa dia punya minyak, satu buli-buli minyak, apa yang dikatakan oleh Elisa? Elisa menyuruh ibu ini untuk mengumpulkan bejana-bejana. Bejana tuh seperti ini ya. Jadi dia tuh sama buli-buli tuh sama-sama terbuat dari tanah liat, tapi bejana tuh yang versi lebih besarnya gitu. Kayak lebih besarnya gitulah. Kalau buli-buli itu kan kayak cuman kecil. Kalau bejana tuh yang versi lebih besarnya. Nah sama fungsinya. Kalau buli-buli itu biasanya untuk minyak, kalau bejana ini bisa untuk minyak, bisa juga biasanya dipakai untuk menampung air. Nah terus Elisa ini minta nih ke ibunya, Bu, coba cari ke tetangga-tetangga pinjem bejana-bejana yang besar, tapi jangan terlalu sedikit. Jadi Elisa ini bilang, tolong pinjem yang banyak gitu, yang banyak. Buat apa nih? Kan ibunya sebenarnya pasti bingung ya, tapi karena dia nggak punya pilihan lain dan dia percaya kepada kuasa Tuhan, dia langsung cari tuh pinjaman bejana sebanyak yang diminta adik-adik. Lalu setelah dia selesai mendapatkan bejana-bejana itu, si Elisa tadi bilang kalau udah selesai, ibu masuk ke rumah, ibu kunci pintunya ketika ibu dan anak-anak ibu sudah di dalam. Pokoknya kunci pintunya, dan dia melakukan itu adik-adik. Dia pinjem bejana ke tetangga-tetangganya. Tetangga-tetangganya baik, pinjemin nih, pokoknya banyak. Dia bawa bejana tuh banyak. Udah dia punya bejana banyak dan bentuk yang beda-beda karena dari keluarga yang beda-beda kan. Terus dia masuk ke rumah, anak-anaknya juga masuk ke rumah, lalu dia kunci pintu. Lalu setelah itu Elisa tadi bilang bahwa setelah udah dikunci pintunya, ibu tuangkan minyak yang ada di buli-buli itu ke bejana-bejana yang kosong. Nah adik-adik, lalu si ibu ini melakukan hal seperti yang diminta oleh Elisa. Dia tuangkan minyak dari buli-buli yang kecil ini untuk memenuhi bejana-bejana yang dia ambil. Dan mengejutkannya adik-adik, minyak yang cuma satu botol kecil, satu kendi kecil seperti ini, satu buli-buli kecil, anggapannya
satu gelas lah gitu, satu gelas yang biasa adik-adik pakai buat minum, itu tuh nggak habis-habis adik-adik. Jadi bejana yang begitu besarnya keisi sampai penuh, sampai udah mau tumpah, terus diberhentiin, ganti lagi sama bejana yang lain, diisi lagi, diisi terus sampai bejananya habis. Sampai di bejana terakhir si ibunya bilang, mana lagi bejananya nih, masih ada. Terus anaknya bilang, bejananya udah habis. Jadi mujizat yang mereka rasakan pada saat itu adalah bagaimana minyak yang ada di buli-buli kecil bisa memenuhi bejana yang begitu banyak. Elisa juga bilang tuh, setelah udah tuangin itu nanti jual nih minyaknya, lalu pakai untuk bayar hutang-hutang, untuk bayar hutang-hutangmu, lalu nanti sisanya pakailah untuk kehidupanmu sehari-hari, untuk kehidupanmu ke depannya. Dan akhirnya ibu itu beserta anak-anaknya selamatlah dari kejaran hutang-hutang yang ada dari suaminya. Mereka juga bisa hidup setelah itu adik-adik berkat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan melalui Elisa. Mungkin adik-adik di rumah juga pernah mengalaminya ya, hal-hal yang sebenarnya kayaknya nggak masuk akal tapi terjadi gitu. Itu adalah mujizat dari Tuhan. Bahkan nafas kehidupan kita itu termasuk mujizat dari Tuhan ya adik-adik ya. Oksigen tuh kalau di rumah sakit kita bayarnya mahal adik-adik, tapi kita bisa hirup sebebas-bebasnya ya. Tuhan bisa memenuhi dunia ini dengan oksigen, itu juga termasuk mujizat untuk kehidupan kita. Apalagi sih mujizat-mujizat yang ada. Kalau di Alkitab begitu banyak ya kisah mujizat yang Tuhan lakukan, tapi di kehidupan kita sehari-hari juga kita pasti pernah merasakan mujizat-mujizat. Kakak dulu pernah nih, jadi kakak tuh kalau mau kuliah dulu harus naik angkot nih dari Harapan Jaya ke stasiun Kranji. Nah, tapi angkotnya tuh nggak ada, bener-bener kayak udah nunggu lama gitu, tapi bener-bener gak lewat-lewat gitu angkotnya. Bingung dong, kayak waduh gimana nih gitu. Terus di masa itu tuh kayak belum booming tuh kayak Gojek, Grab, itu tuh kayak belum ada gitu kan. Jadi kayak ya udah satu-satunya cara ya adalah naik angkot gitu. Tapi tuh nggak ada, kayak udah sampai setengah jam angkotnya tuh nggak lewat-lewat gitu. Terus kayak aduh gimana nih, orang di rumah juga nggak ada yang bisa dimintain tolong untuk nganter karena nggak ada orang di rumah kan. Terus kalau mau hubungin temen juga ya susah gitu kan. Terus kayak aduh gimana nih, kayak udah nggak ada harapan lagi gitu loh, kayak udah nggak mungkin nih. Apa pilihannya saat itu adalah ya udah jalan kaki gitu ke stasiun Kranji, dan jaraknya kan lumayan jauh ya gitu. Udah gitu kayak agak-agak siang gitu. Tiba-tiba datanglah, lewatlah Bang Beni, kalau kalian tahu ya, jemaat gereja kita juga, Bang Beni. Dia lewat naik motor. Sebenarnya kakak nggak terlalu kenal dekat karena kayak nggak pernah satu angkatan juga gitu kan, kayak nggak terlalu kenal dekat. Tapi tahu kalau itu tuh orang gereja kita, itu namanya Bang Beni gitu kan. Terus dia lewat, terus berhenti. Dia tanya, kenapa dek gitu kan. Terus nunggu apa, dia tanya gitu. Terus kakak bilang, iya nunggu angkot 31A. Dulu angkotnya 31A ya. Terus nunggu angkot 31A mau ke Kranji, mau ke kampus gitu kan. Terus tapi dari tadi nggak lewat-lewat gitu. Kakak bilang gitu kan. Terus si Bang Beni ini bilang gini, oh ya udah yuk naik aja, biar abang antar aja gitu. Itu kayak sepanjang jalan terus kan kakak ya udah, oh iya makasih ya bang, ya ampun ngerepotin gak nih, nggak apa-apa naik aja. Terus sepanjang jalan sambil ngobrol gitu kan, emang biasanya emang naik angkot, iya tapi hari ini lagi nggak ada, lagi lama banget kayak nggak lewat-lewat, udah pusing juga mau kuis soalnya. Oh iya ya udah nggak apa-apa nih, sekalian aja ini, sekalian lewat kok gitu kan. Terus panjang jalan itu ngobrol, tapi sampai di Kranji kakak tuh kayak masih bengong gitu, kayak hah ini apa sih gitu. Itu kayak sesuatu hal yang kebetulan, yang gak mungkin, tapi Tuhan tuh pasti berikan sesuatu yang menurut dia kita perlukan gitu loh. Menurut Tuhan kita perlukan, Tuhan berikan, bahkan dengan cara-cara yang tidak terduga, bahkan dengan cara-cara yang di luar logika kita, itu Tuhan bisa lakukan. Itu contoh kecil ya yang sebenarnya mungkin bisa kita bilang kebetulan, tapi kakak nggak mau bilang itu kebetulan, kakak mau bilang itu pertolongan Tuhan gitu. Caranya tuh bener-bener kayak luar biasa, udah hopeless, udah kayak ya udahlah jalan aja lah, terus tiba-tiba lewat gitu dan bisa menolong. Dan ternyata sampai ke kampus kakak juga nggak telat gitu loh, akhirnya bisa ikut kuis dengan baik juga. Itu kakak merasa banget kalau Tuhan itu menolong kakak pada saat itu. Nah adik-adik mungkin punya cerita juga nih, punya pengalaman juga tentang mujizat. Adik-adik boleh share
mungkin bisa share lewat video atau lewat cerita, bisa dikirim ke kakak juga. Kalau lewat video bisa kakak tampilkan di minggu depan, biar teman-temannya juga tahu nih kalau Tuhan itu tuh baik, Tuhan itu tuh melakukan mujizat tuh banyak gitu. Bahkan hal-hal kecil itu juga kita harus sadari kalau itu tuh perbuatan Tuhan, mujizat Tuhan. Nah, yang mau kita pelajari hari ini adalah kita mau belajar untuk bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, adik-adik. Nafas kehidupan, kecukupan, kita bisa sekolah, kita bisa hidup dengan sehat, adik-adik. Ada juga yang orang yang hidup tapi sakit gitu kan, tapi Tuhan bisa berikan kesehatan, Tuhan bisa berikan kepintaran kepada kita, Tuhan berikan orang tua yang baik, teman-teman yang baik, Tuhan berikan yang kita butuhkan, Tuhan berikan kita makan, adik-adik. Itu semua kita harus syukuri. Kita mau menyadari kalau itu tuh pemberian Tuhan dan kita mensyukuri itu semua. Bersyukur juga untuk keluarga yang Tuhan berikan, kakak dan adik yang boleh ada menemani adik-adik ya. Ada juga nih yang jadi anak satu-satunya, pengen lo punya saudara, pengen lo punya kakak, pengen lo punya adik gitu ya. Untuk itu kita harus bersyukur untuk apapun yang sudah Tuhan berikan, apapun yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bersyukur kalau adik-adik di sekolah ternyata pinter, adik-adik ternyata di sekolah ranking. Nah, adik-adik harus mensyukuri itu. Gak boleh sombong ya, karena itu semua adalah pemberian Tuhan. Kepintaran adik-adik semuanya itu adalah berkat dari Tuhan. Kita mau belajar ya untuk bersyukur, kita mau belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan untuk segala hal, bahkan untuk hal-hal kecil. Oke adik-adik, firman Tuhannya udah selesai sampai di sini. Kakak mau ingetin adik-adik, jangan lupa tugasnya harusnya hari ini udah selesai. Boleh ditaruh di pastori, nanti boleh berkabar juga sama kakak. Nanti kakak bisa terima di pastori dan bisa kakak cek ya, udah bagus apa belum. Terus kalau adik-adik ternyata udah selesai dan pengen bikin lagi, adik-adik boleh tambah kit. Nanti bisa kabarin aja mau tokoh yang mana yang mau adik-adik kerjakan yang masih sisa. Oke adik-adik, sekolah minggu udah selesai. Nah sekarang kita mau tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan kepada setiap kami ya Bapa. Kami tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami telah mempelajari satu firman lagi Tuhan hari ini Tuhan, tentang bersyukur Tuhan, tentang iman kepada Tuhan. Kami mau Tuhan mengucap syukur dalam segala hal. Kami mau bersyukur dalam segala sesuatu yang Tuhan berikan ya Tuhan Yesus. Bahkan ketika hal-hal itu hanyalah hal-hal kecil ya Bapa, kami mau mensyukurinya kepada Tuhan ya Bapa. Kami juga mau Tuhan berserah, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tahu Tuhan apa yang terbaik bagi kami ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga kami Tuhan, orang tua, kakak serta adik kami Tuhan. Tuhan yang memberikan kesehatan, keselamatan dan sukacita juga Tuhan Yesus, dan damai sejahtera dalam keluarga kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati juga sekolah kami Tuhan, kami yang sekolah langsung ataupun secara online. Tuhan yang selalu sertai kami Tuhan, Tuhan yang mau memimpin kami Tuhan, memberikan kepintaran kepada kami ya Bapa. Tuhan berkati juga guru-guru kami yang mengajarkan kami Tuhan, berikan senantiasa kesehatan ya Bapa. Tuhan berkati juga GKP Seroja Tuhan, gereja kami. Tuhan berkati Tuhan Komisi Pelayanan Anak beserta dengan komisi-komisi yang lain. Tuhan yang selalu sertai Tuhan dalam pelayanannya di masa pandemi ini, agar dapat tetap melayani Tuhan dengan baik ya Bapa. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang selalu melindungi kami semua Tuhan di negara Indonesia ini dari segala macam mara bahaya ya Bapa. Tuhan juga yang memberikan kebijaksanaan kepada pemerintahnya ya Bapa, agar bangsa dan negara ini dapat menjadi bangsa dan negara yang lebih baik lagi Tuhan. Tuhan, doa yang jauh sempurna ini kami alaskan ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Selamat beraktivitas kembali adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah, selamat hari Minggu.